Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Hari Jumat dalam pekan suci ini kita merayakan ibadat Jumat Agung, mengenang sengsara dan wafat Tuhan. Dalam ibadat ini kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan sampai pada wafatnya di kayu salib. Pada bagian akhir hidupnya di kayu salib, Yesus berkata, "Sudah selesai." Apa makna kata-kata tersebut? Sebagaimana kita ketahui bersama, Yesus yang juga digelari sebagai hamba Yahweh datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Artinya, apapun yang Yesus lakukan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi semua dilakukan untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Bagi Yesus, apapun kehendak Bapa haruslah dilaksanakan. Ia taat pada kehendak Bapa, termasuk juga bagaimana perjalanan akhir hidupnya. Itulah sebabnya saat berdoa di Taman Getsemani, Yesus yang mengetahui bagaimana sakitnya penderitaan yang akan dialaminya, ia tetap menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Allah saja. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Demikianlah doa Yesus kepada Bapanya. Seluruh penderitaan akan dijalani asalkan kehendak Bapa terlaksana. Itulah mengapa saat di kayu salib, kata-kata akhir yang diucapkan Yesus adalah sudah selesai. Artinya, Yesus sudah menyelesaikan apa yang Allah kehendaki dalam seluruh hidupnya secara paripurna. Suatu ucapan penutup kehidupan yang indah. Apa yang terjadi di kayu salib kiranya juga menjadi permohonan kita untuk masa mendatang, yakni apakah saat kematian kita tiba, kita juga bisa mengatakan hal yang sama. Tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahuinya, akan tetapi kita bisa belajar kepada Yesus. Dalam seluruh hidupnya, mulai dari awal pewartaannya sampai pada menjelang kematiannya, satu prinsip yang selalu menjadi pedoman hidupnya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Seluruh pengajaran dan mujizat yang ia lakukan adalah demi terlaksananya kehendak Allah. Tidak ada ruang untuk melaksanakan kehendaknya sendiri. Karena itu seluruh dirinya dikuasai kehendak Allah sendiri sampai kesudahannya. Itulah juga hal yang bisa kita lakukan setiap hari dengan selalu mempertanyakan segala apa yang kita lakukan dengan pertanyaan sederhana. Aku lakukan ini untuk Allah atau untuk diriku? Jika hal itu menjadi suatu kebiasaan, maka kita pun akan terbiasa untuk mengalahkan diri sendiri dan memberi ruang yang lebih besar kepada kehendak Allah. Dengan menyadari Yesus yang wafat karena melakukan kehendak Allah, yakni penebus dosa manusia, maka saat menghormati salib, sebenarnya kita melakukan dua hal, yakni pertama, memberi penghormatan yang besar kepada Yesus karena ia telah menebus kita, dan yang kedua, kita hendak mengikuti Yesus yang setia mengikuti kehendak Allah meskipun kehilangan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri. Itulah kiranya makna yang bisa kita renungkan saat kita melaksanakan ibadat Jumat Agung, di mana salah satu bagian dari ibadat itu adalah menghormati salib. Tuhan memberkati.